Tauhid Metafisik Channel, spiritualis yang memiliki ilmu kebatinan tingkat tinggi, yang merupakan spesialis, pakar, dan master yang membahas tentang ilmu vibrasi antara diri, Tuhan, dan alam semesta, membahas tentang ilmu metafisika modern, ilmu kebatinan, dan mengupas tuntas rahasia tentang ilmu mustika, pusaka, dan benda bertuah. Update video terbaru dan bantu kembangkan channel ini dengan mengklik lambang merah subscribe dan lonceng notifikasi gratis. Tidak ada ruginya untuk mengklik lambang merah subscribe, gratis, dan gratis. Selamat menikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersama saya lagi dengan Muhammad Hamdan Al-Ghazali dalam second channel Tauhid Metafisik. Apa kabar kalian semua, para pecinta benda spirituality, para pecinta benda bertuah baik Nusantara dan mancanegara? Apa kabar kalian semua? Semoga disehatkan selalu, dilancarkan segala hajat dan urusan oleh Tuhan penguasa bumi, langit, dan diantara keduanya. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mengupdate stok ya, sesuai banyaknya permintaan dari mancanegara dan Nusantara yang judulnya adalah mustika ini ada dari zaman kerajaan Majapahit dan sangat diburu spiritualis Nusantara dan mancanegara, yaitu mustika Wesi Kuning Kepompong. Nah, ini kita update stok, hanya ada 3 pieces ya, yang barangnya sangat-sangat terbatas. Yang banyak menanyakan para pecinta benda bertuah dan spirituality dari mancanegara dan Nusantara. Tentunya sudah lama banget kita belum update ya. Ini sambil kita ingatkan sejarahnya, dan Anda bisa lihat nanti sketsa-sketsa dari kisah di Majapahit tentang asal muasal mustika Wesi Kuning Kepompong ini ya. Nah, sambil kita lihat bentuk fisiknya seperti ini. Nah, sambil kita jelaskan ya, Wesi Kuning Kepompong ini merupakan mustika warisan Nusantara yang hanya ada di Indonesia dan tidak ada di negara lain. Merupakan mustika turun-temurun yang diyakini dalam adat budaya Nusantara. Nah, dia ini mustika yang diyakini dalam adat budaya yang diyakini oleh masyarakat Indonesia ya, khususnya di Pulau Jawa. Nah, dan asal muasal mustika Wesi Kuning Kepompong ini ada pada zaman pemerintahan Prabu Sri Suhita ya, atau pada zaman Ratu Ayu Kencana Wungu di Kerajaan Majapahit, yang Anda bisa lihat ilustrasinya ya. Nah, ini hanya ada 3 pieces tentunya, yang siapa yang cepat dia yang mendapatkan ya. Produknya sangat-sangat terbatas. Nah, sambil Anda tahu sejarah ya dari Majapahit, dan ini kisah yang sampai dibukukan ya. Nah, dari sejarahnya ya, pemilik pertama mustika ini adalah Adipati Blambangan Minak Jinggo ya. Pada masa 1427 sampai 1447 Masehi, yang kesaktian dari Adipati ini terkenal kuat dan tak terkalahkan, yang seperti Anda lihat ya. Nah, dia itu memegang pusakanya Gada Wesi Kuning. Nah, Anda bisa lihat ilustrasi ya dari Adipati Minak Jinggo. Nah, Adipati Minak Jinggo adalah salah satu pemberontak di Kerajaan Majapahit. Ratusan prajurit dan pendekar yang disewa tidak mampu mengalahkan kesaktian Adipati Minak Jinggo ini, sehingga Ratu Ayu Kencana Wungu mengadakan sayembara untuk membunuh dan menangkap Adipati Minak Jinggo. Nah, saking sakti ya si Adipati Minak Jinggo ini, ratusan prajurit dan pendekar sakti disewa tidak mampu mengalahkan si Adipati Minak Jinggo. Adipati Minak Jinggo memiliki senjata atau pusaka yang bernama Gada Wesi Kuning, yang diyakini memiliki kesaktian luar biasa. Dengan kemampuan kanuragan tinggi, Adipati Minak Jinggo mampu mengendalikan pusaka ini.
Nah, jadi itu bentuk gada wesi kuning yang dipegang oleh Adipati Minak Jinggo ya. Itu ilustrasi-ilustrasi dari gada wesi kuning yang nanti asal muasal dari mustika wesi kuning kepompong ini. Ketika sayembara terdengar di telinga hampir semua masyarakat saat itu, ikutlah seseorang pemuda yang bernama Damar Wulan ya. Yang seperti Anda lihat ilustrasi Damar Wulan. Hadiah sayembara itu adalah barang siapa yang mampu membunuh atau menangkap Adipati Minak Jinggo, maka akan menikah dengan Ratu Ayu Kencana Wungu dan menjadi raja. Nah, itu hadiah dari sayembaranya. Kesaktian Minak Jinggo ya, dengan pusaka saktinya gada wesi kuning, membuat ratusan orang dengan kemampuan kanuragan tinggi yang mencoba membunuhnya semua gagal total ya. Bahkan cerita pada saat itu barang siapa mau berurusan dengan Minak Jinggo berarti hanya menyerahkan nyawa belaka ya. Nah, itu kisah kehebatan Minak Jinggo ya. Damar Wulan ya, adalah seorang pemuda yang memiliki kanuragan tinggi, yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata manusia saat itu. Ia tahu dan mengakui kemampuan Minak Jinggo ini, sehingga Damar Wulan mengatur siasat cerdas untuk mengalahkan si Minak Jinggo. Ya, jadi si Damar Wulan ini adalah seorang pemuda yang kekar ya, dan tentunya dia memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Nah, Damar Wulan mempengaruhi dua istri Minak Jinggo ya, yang bernama Wahita dan Puyengan ya. Anda bisa lihat ilustrasi Wahita dan Puyengan, bahkan dibuat wayang-wayangan ataukah drama pementasan untuk kisah Minak Jinggo ini ya. Dengan menggali informasi tentang kesaktian dan kelemahan Minak Jinggo, sehingga siasat itu pun berjalan lancar. Damar Wulan pun mengetahui tanpa gada wesi kuning milik Minak Jinggo, kemampuannya jauh berkurang ya. Nah, jadi salah satu kelemahan Minak Jinggo itu di pusaka gada wesi kuningnya. Damar Wulan menargetkan bagaimana secepat mungkin menghancurkan gada wesi kuning milik Minak Jinggo ketika dalam pertarungan. Sehingga benar saja ketika terjadi pertarungan hebat, Damar Wulan dengan cepat menghancurkan pusaka tersebut ketika si Adipati sedikit lengah. Anda bisa lihat ilustrasi pertarungannya ya. Nah, inilah cikal bakal ya, ketika pertarungan ini muncul mustika wesi kuning kepompong ini. Sambil kita lanjutkan, serpihan pusaka gada wesi kuning tersebut menyebar ke berbagai penjuru Pulau Jawa. Saking dahsyatnya ledakan hancurnya pusaka tersebut, pertarungan dua pendekar hebat yang menggemparkan jagat Majapahit saat itu, hancurnya gada wesi kuning milik Minak Jinggo membuat kemampuan Minak Jinggo jauh berkurang sehingga mampu dikalahkan dan terbunuh oleh Damar Wulan ya. Serpihan pusaka gada yang dihancurkan itulah yang diyakini menjadi asal muasal dari mustika wesi kuning kepompong yang tersebar di Nusantara, khususnya Pulau Jawa. Nah, itulah asal usul mustika ini muncul ya, dari serpihan pusaka Minak Jinggo gada wesi kuning yang meledak ya dengan dahsyat dan menyebar ke pulau-pulau Jawa. Saking hebatnya dan dahsyatnya pertarungan antara Minak Jinggo dengan Damar Wulan ya. Nah, terbunuhnya Minak Jinggo oleh Damar Wulan berarti memenangkan sayembara yang pemenangnya akan menjadi raja dan tentunya menikahi Ratu Ayu Kencana Wungu. Sebagai raja saat itu ya, Damar Wulan diberi gelar dengan sebutan Prabu Brawijaya VI ya, dan dikenal juga dengan sebutan lain Prabu Mertawijaya. Nah, itu sebutan lain dari Damar Wulan ketika sudah menjadi raja ya. Damar Wulan atau Prabu Brawijaya VI ini memiliki 4 istri, yang mana dari 4 istri tersebut 2 mantan istri Minak Jinggo jugalah menjadi istri sang Prabu, yang ketika terbunuh dinikahi oleh sang Prabu ya. Nama istri-istrinya adalah yang pertama Dewi Anjasmara, yang Anda bisa lihat ilustrasinya ya. Yang kedua Ratu Kencana Wungu, yang ketiga Wahita, dan yang keempat Puyengan ya. Peristiwa kalahnya Minak Jinggo pun memiliki bukti sejarah yang masih ada sampai sekarang, yaitu sebuah candi yang berada di Dusun Unggahan ya, desa atau kecamatan Rowulan, Mojokerto. Nah, Anda bisa lihat candinya ya. Itu bahkan dari Kompasiana ya, dari situs terkenal ya, itu memang ada bukti ilmiah dan otentik dari kisah Minak Jinggo dengan Damar Wulan ini ya.
Mustika Wesi Kuning Kepompong ini sangat diburu oleh semua ahli spiritual, ilmu kanuragan, pesilat, jawara, dan berbagai kalangan sampai sekarang. Karena Wesi Kuning Kepompong ini ya merupakan simbol unsur inti kekuatan dari Minak Jinggo ya. Nah, ini sangat diburu dari zaman lampau sampai sekarang ya. Dan ini hanya ada 3 pieces yang berminat. Anda bisa hubungi WhatsApp admin di pojok kiri atas, dan nanti ini diberikan beserta semua ilmu dan tata cara mustika ini lengkap diberikan ketika pemaharan ya. Ada 3 saja ya. Nah, banyak juga masyarakat Jawa berpendapat bahwa jika memiliki keberuntungan besar dan rezeki atau milik, ketika orang mencari madu di atas pohon di hutan Pulau Jawa, maka mereka menemukan mustika ini di sarang lebah yang bercampur madu hutan ya. Nah, itu kalau milik atau rezeki. Kadang-kadang dari cerita masyarakat ditemukan di sarang lebah ketika mencari madu hutan ya. Para pemburu atau kolektor benda pusaka, barang antik, dan benda bertuah dari pengalaman mereka masing-masing mendapatkan mustika ini dengan berbeda-beda cara dan pengalaman ya. Ada yang melakukan ritual tertentu dan ada pula yang memaharkan ke ahli ilmu spiritual ya. Ada juga yang mendapatkan firasat di dalam mimpi untuk diwariskan sehingga menemukan Wesi Kepompong ini dengan cara tidak terduga. Baik itu kakek-kakek misterius yang entah dari mana asalnya tiba-tiba memberikan, dan kadang juga dari cerita jika milik ketika berkemah atau mendaki gunung sebagai pecinta alam tiba-tiba menemukan di hutan belantara ya. Nah, itu dari kisah-kisah masyarakat dan terjadi ya. Itu dari sumber-sumber yang kita dengarkan dan kita ambil di banyak referensi ya. Nah, begitulah banyak cerita para kolektor ya, pemilik dan pecinta benda spiritual alami dalam mendapatkannya ya. Mustika ini adalah jenis mustika warisan Nusantara asli Indonesia yang di negara lain tidak mungkin ada atau ditemukan ya. Karena merupakan mustika warisan yang sangat diyakini adat dan budaya masyarakat Jawa dari sejarah kerajaan Majapahit ya. Jadi ini adalah origin asli Indonesia, tidak ada di negara lain. Dan ini diyakini adat dan budaya oleh masyarakat Jawa khususnya dan di Nusantara ini. Ini mustika yang salah satunya terkenal ya. Dan kita akan jelaskan fungsi dari metafisika yang diyakini oleh adat budaya dari zaman lampau sampai sekarang dan diburu oleh para ahli spiritualis mancanegara dan Nusantara ya. Fungsi metafisika Wesi Kuning Kepompong yang pertama, media kuat untuk memberi aura wibawa seperti raja ya. Nah, ini karena si Minak Jinggo ini ditaklukkan oleh si Damar Wulan, jadi aura dari peristiwa itu membuat memakai mustika ini kita memiliki aura wibawa seperti raja ya. Yang kedua, media keselamatan dari serangan fisik dan non fisik. Yang ketiga, media memperkuat kemampuan ilmu spiritual. Yang keempat, media terhindar dari aura negatif baik dari manusia lain dan dari makhluk astral atau jin fasik pengganggu ya. Yang kelima, fungsinya adalah media mempertajam tatapan mata sehingga disegani kawan dan lawan. Yang keenam, diyakini mendapatkan aura positif dari kekuatan gada Wesi Kuning miliknya Adipati Minak Jinggo ya. Dan yang terakhir, bisa diaktifasi 5 unsur energi untuk penjagaan fisik dan non fisik ya. Jadi ini bisa diaktifasi oleh spiritualis Muhammad Hamdan Al-Ghazali untuk fungsi yang Anda bisa uji. Dan di video Tauhid Metafisik sangat banyak pengujian ya, baik dari pelanggan mancanegara ataukah Nusantara ya. Monggo, ini hanya ada 3 pieces ya. Siapa yang cepat yang dapat. Ini juga saya baru upload karena sudah lama ya. Ini karena permintaan pelanggan dan kita ingatkan sejarah dari Wesi Kuning Kepompong ini ya. Segera ya, hanya ada 3 pieces ya, jangan sampai kehabisan. Ini item yang sangat terbatas dan Anda bisa cek nanti ketika sampai di rumah Anda dan Anda bisa uji dan diberikan dengan ilmu tata cara lengkapnya. Dan perawatannya ini di Tauhid Metafisik Produk menggunakan minyak misik putih ya. Ini tanpa alkohol, metanol dan sari tebu, dan pemaharannya berbeda. Karena ini yang paling cocok dengan mustika Wesi Kuning Kepompong adalah minyak misik putih ya, yang murni atau biang. Yang ini diyakini oleh spiritualis, ustadz, kiai, ulama ya, ahli kebatinan memiliki energi tertentu karena
ekstrak bunga yang tanpa alkohol, metanol, dan sari tebu. Nah, segera ya buat pelanggan-pelanggan mancanegara Nusantara yang banyak menanyakan nih, para pecinta benda spiritual, karena penikmatnya juga sangat banyak ya, dari Nusantara dan mancanegara, khususnya negara-negara Melayu juga ya, seperti Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam ya, dan negara-negara lain. Nah, segera ke WhatsApp admin di pojok kiri atas, dan yang belum membantu mengembangkan channel ini bisa mendukung dengan mengklik tombol merah subscribe gratis dan lonceng notifikasi gratis, tidak ada ruginya. Dan Anda bisa kunjungi channel pertama saya, itu channel Muhammad Hamdan Al-Ghazali, yang banyak membahas tentang ilmu kekayaan, ilmu vibrasi, ilmu kebatinan. Channel ketiga yaitu Mania Kaki, yang membahas lengkap gemstone secara internasional, gemologi, kandungan mineral, aura zodiak, dan metafisika modern. Dan channel baru yang khusus membahas tentang batu keindahan, batu bacan dengan kualitas bagus, dengan ring-ring perak dengan harga bersahabat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tauhid Metafisik Produk menjual baju-baju sufi sebagai pengingat kemurnian batin diri dan batin orang lain yang melihatnya, menyebarkan virus-virus cinta ketika memakainya dimanapun berada. Tersedia semua jenis ukuran, baik laki-laki dan perempuan, ukuran panjang dan pendek. Harga promo murah dengan kualitas cotton dan sablon terbaik. Kontak admin WhatsApp 0858 1688 0424. Inilah review baju sufinya. Baju sufi yang pertama, logo Tauhid Metafisik, lambang Tauhid. Yang di belakang yang ada hanya satu. Baju sufi yang kedua, aku lebih memilih menjadi orang murni. Logo di belakang baju adalah Tauhid Metafisik. Baju sufi yang ketiga, ketika hawa nafsu takluk maka damailah dunia. Tulisan di belakang adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang keempat, aku patah hati pada fananya dunia. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang kelima, suara nuranimu bersih dan murni. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang keenam, ego diri adalah dinding pembatas antara diri dengan Tuhan. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Segera pesan baju-baju sufi, stok terbatas. Terima kasih.